Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pas. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Asal kita datang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Mari dengan pujian ini kita katakan kepada Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaanku, sanggup mengubah hidupku, sanggup mengubahkan bisnisku. Haleluya Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Mari percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Dia tak tinggalkanku. Haleluya Jesus. Haleluya Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi orang-orang yang berseru kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang bersama dengan umat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu atas setiap kami umat-Mu. Kami memerlukan Engkau Tuhan kami. Kami memerlukan Engkau Bapa yang akan memulihkan keadaan kami. Membuka jalan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami lewat hamba-Mu Bapa. Hamba tidak lebih daripada anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang menonton. Tetapi hamba mengaplikasikan firman-Mu kepada mereka, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami terima kuasa firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali boleh kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari berikan waktunya untuk beberapa menit ke depan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa orang yang berseru tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu kita akan berseru bersama-sama malam hari ini lewat doa-doa pergumulan kita kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan turun tangan memberkati kita. Kita akan langsung membuka firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yesaya 43 ayat 19. Ya, Bapak Ibu saya akan baca untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengamati atau mungkin juga boleh membuka di HP atau dalam Alkitabmu kalau saat ini sedang berada di rumah. Ya, saya akan baca bagi Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekali lagi saya baca. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya pesan ini, firman Tuhan ini, ya memang pertama-tama kepada bangsa Israel. Ya, kepada umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Ya, bahwa saat itu mereka sedang juga mengalami kehidupan yang begitu sengsara sewaktu mereka ada di pembuangan di Babel, ya. Jadi kehidupan mereka sangat melarat, ya. Kehidupan mereka sangat mencekam, sangat menyakitkan oleh karena perbudakan yang mereka alami. Ya. Seolah-olah mereka berpikir bahwa Tuhan tidak ada atas mereka. Ya. Sampai mereka juga hampir-hampir putus asa dan tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Mereka berkata, "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Adakah Tuhan atas hidup kita?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang sudah kebiasaan setiap manusia
Di saat ada pergumulan, di saat ada masalah, tantangan yang dihadapi oleh seseorang, orang pasti berkata seperti itu. Apalagi kalau jawaban doanya, ya pergumulannya belum dijawab oleh Tuhan, masalahnya juga selalu datang dan bertubi-tubi kembali datang. Ya, pasti perkataan yang satu itu akan keluar dari mulut kita. Mana Tuhan? Mana pertolongannya kepada saya? Mana pertolongannya kepada saudara? Nah, tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan yang adalah Allah penolong satu-satunya dalam hidup kita, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Sekalipun ya mungkin tidak langsung jawaban doa yang kita terima itu ya terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan, kita harus punya iman memandang jauh ke depan bahwa Allah akan menolong saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sama halnya dengan bangsa Israel. Ya, mereka putus asa, ya, mereka tidak ada lagi pengharapan, mereka ya sungguh-sungguh kehidupan mereka sungguh tidak lagi berharap kepada Tuhan oleh karena masalah yang mereka hadapi. Tetapi Bapak Ibu, ya di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah galaunya hati kita, di tengah-tengah putusnya mungkin pengharapan kita, ada Tuhan yang memperhatikan Bapak Ibu dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai dikatakan oleh Tuhan di ayat yang ke-16 seperti ini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya, artinya apa? Bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi orang-orang yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam keputusasaan. Karena begitu Tuhan mengasihi bangsa Israel, sama halnya juga bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya. Bahwa kita ini adalah ya pilihan Tuhan, anak Tuhan. Ya, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi umat kesayangan Tuhan bukan hanya lagi Israel, tapi saudara dan saya yang sudah percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Sama halnya ya bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel, itu sebabnya Tuhan membuka jalan baru kepada mereka atas segala masalah pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan katakan bahwa Dia akan buka jalan. Dia membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Bayangkan ya bangsa Israel bisa berjalan ya melalui jalan kering di laut. Laut dibukakan oleh Tuhan dan bangsa Israel boleh berjalan. Ketika musuh mereka sedang menyerang mereka. Itu suatu kehebatan yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Berjalan. Ya, laut menjadi kering sehingga mereka bisa melalui jalan itu. Dan air bisa bergeser sehingga mereka berjalan. Itu hal yang luar biasa. Itu di luar dugaan oleh bangsa itu. Dan itu juga di luar dugaan kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan dapat lakukan bagi umat-umat Tuhan. Tuhan dapat melakukan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya menjadi memang pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Ya, dengan masalah yang saat ini kita hadapi, yang mungkin bertubi-tubi datang menghampiri kita, yang belum juga ada solusi yang kita hadapi. Mungkin kita berkata, di mana Tuhan yang kusembah? Di mana Yesus yang katanya Allah yang maha hadir? Allah yang omnipresent, yang selalu ada, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, jarak. Nah, mungkin kita berkata seperti itu. Hati kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sedang membuka jalan baru bagi saudara dan saya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa melihat jalan baru terbuka dalam hidup kita. Bagaimana jalan baru itu kita lihat sehingga nyatalah pertolongan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya supaya saudara dan saya ya bisa melihat
Ya, Tuhan membuka jalan baru atas hidup kita. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya akan bagikan kepada kita yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan dalam hidup kita supaya Tuhan membuka jalan baru ya dalam setiap masalah kita. Solusi yang akan kita dapat dari Tuhan. Yang pertama saya berikan kepada kita, jangan mengingat masa lalumu. Itu dikatakan di ayat yang ke-18 Bapak Ibu, saya baca firman-Nya, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, artinya Bapak Ibu, jangan kita mengingat masa lalu kita. Ya, bukankah orang sering mengingat masa lalunya sehingga apa? Sulit dia untuk bangkit. Dia berpikir dan dia berputar-putar di masa lalu dia. Sehingga apa? Ya, dia tidak bangkit, dia tidak mampu bangkit. Ya, dia tidak yakin akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Ya salah satunya bisa mungkin karena apa? Ya mungkin dalam hidupnya itu masih ada keterikatan. Belum ada pelayanan secara khusus oleh hamba Tuhan. Atau mungkin juga Bapak Ibu belum ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau orang memang tidak bertemu secara pribadi dengan Tuhan, akan gampang untuk meninggalkan Tuhan. Akan gampang berkata, Tuhan tidak ada. Gampang menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau seseorang bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah penolong dalam hidupnya, dia tidak akan gampang putus asa. Dia akan datang kepada Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita supaya kita dapat melihat jalan baru yang Tuhan akan bukakan bagi saudara dan saya. Yang pertama, jangan mengingat masa lalu. Masa lalu biarlah itu membuat kita bangkit. Masa lalu biarlah membuat kita itu maju. Itu merupakan satu pelajaran untuk kita naik kelas. Ya, masalah yang kita hadapi itu membuat kita untuk bangkit ke depan. Dari masalah itu bisa kita belajar. Oh, ini harus saya perbaiki dalam diri saya. Oh, ini yang perlu yang saya perbaiki dalam diri saya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari tinggalkan masa lalumu. Ya, jangan mengingat-ingat, itu kata Tuhan. Itu kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18. Jadi jangan ingat masa lalumu, tapi pandanglah Tuhan yang siap memberkatimu, yang siap menolongmu, dan siap buka jalan untukmu, untuk keluargamu, dan untuk siapa saja Bapak Ibu yang menonton program ini. Dan yang kedua saya berikan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa melihat cara Tuhan terbuka, pintu-pintu baru terbuka bagi kita dan kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu saya berikan, miliki kerinduan yang terus mengenal Tuhan. Miliki kerinduan untuk terus mengenal Tuhan. Kalau ada hati yang rindu terus mengenal Tuhan, maka tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata gampang menyerah. Tapi dia akan terus datang dan berlari sampai dia melihat tangan Tuhan memberkati kehidupannya. Itu saya baca Bapak Ibu bagi kita di ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saya ambil dari sini, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, artinya apa? Perlunya kita mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita akan tahu maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam pribadi kita. Jadi karena itu Bapak Ibu, mari kenal Tuhan. Jangan jemu-jemunya datang kepada Tuhan. Jangan jemu-jemunya beribadah, baik juga secara pribadi dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, Dia akan mengajari kita untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menghimbau kepada kita, siapapun kita malam hari ini, mari teruslah miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Karena di mana ada pengenalan akan Tuhan, disitulah kita akan melihat tangan Tuhan yang besar akan menopang hidup saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan katakan, orang yang kurang pengenalan akan Tuhan, ya, hidupnya akan diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Ya. Jadi perlunya pengenalan akan Tuhan. Perlunya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu mulai malam hari ini, kalau mungkin saudara
suam-suam kuku dalam pengenalan akan Tuhan mulai malam hari ini. Beri semangatmu, beri kerinduan untuk datang menyembah Tuhan, untuk mengenal Dia. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, termasuk malam hari ini lewat program ini. Ya, Bapak Ibu akan dikuatkan. Bapak Ibu akan semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah yang nyata, bukan hanya kata orang, tapi betul-betul kita rindukan bahwa kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan kuat mengikut Dia. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua tadi, miliki kerinduan terus mengenal dan mengenal Dia. Sehingga kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau dalam satu tanaman, ya dalam pertumbuhan satu tanaman, perlunya kita ada di dalamnya. Artinya apa? Perlu kita siram, kita pupuk, ya, sehingga nanti kita akan mendapat buah dari hasil yang kita tanam. Nah, kalau kita sudah melihat bertumbuh, maka kita akan senang. Kita tahu hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga saya berikan kepada kita bagaimana supaya kita dapat melihat Tuhan membuka jalan baru bagi saudara dan saya. Yang ketiga adalah yakini bahwa Tuhan dapat memberikan jalan baru untuk menolong saudara. Itu dia yang saya berikan tema kepada kita pada malam hari ini. Saya baca di ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga tadi bahwa kita yakini bahwa Tuhan dapat membuka jalan baru untuk menolong saudara dan saya. Nah Bapak Ibu saudara perhatikan. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Saudara tahu di padang gurun tidak ada kehidupan. Segala sesuatu tidak tumbuh di sana. Panas, gersang. Kita pun berjalan sulit. Tidak bisa. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada yang tumbuh di sana. Namanya padang gurun. Panas lagi. Nah, jangan dikatakan lagi di sana dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan Bapak Ibu, sungai-sungai akan dibuat Tuhan di padang belantara. Kalau di padang belantara kan tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat sungai di padang belantara. Artinya apa? Di luar pikiran, di luar jangkauan kita. Tuhan dapat menolong Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, mari yakini Tuhan ada bagi saudara dan saya. Sehingga apa dikatakan? Untuk memberi minum umat pilihan. Artinya apa? Untuk memberikan kita kelegaan. Untuk memberikan kita kesembuhan. Ya, untuk memberikan kita damai sejahtera. Jadi Tuhan punya cara untuk menolongmu, untuk memberkatimu, untuk menyembuhkanmu, memulihkan keluarga kita, memulihkan ekonomi, memulihkan bisnis kita. Ketika kita datang tadi, memiliki kerinduan terus yang datang kepada Tuhan. Jadi yakini bahwa Tuhan dapat membuka jalan baru bagi saudara dan saya. Sama hanya dengan bangsa Israel. Ya, saat tiada jalan, Tuhan buka jalan sehingga mereka dapat berjalan di Laut Teberau. Dan mereka dapat berjalan melihat tangan Tuhan yang besar menopang kehidupan mereka. Sehingga apa? Mereka sampai ke tanah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama hanya kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita. Janjinya iya dan amin akan memberkati saudara dan saya. Yang pasti kalau kita terus sungguh-sungguh datang dan mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Ada banyak orang dia bilang saya percaya Tuhan, tapi pergi kepada yang lain. Ya, sering kita temui dalam pelayanan seperti itu. Jangan pergi ke sini, jangan pergi ke sana. Andalkan Tuhan, tapi nanti apa? Actionnya bukan pergi kepada Tuhan. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, ya, dia pergi kepada hal-hal yang mencari mungkin menyenangkan hatinya, Bapak Ibu. Tetapi janji Tuhan kepada kita malam hari ini, mari datanglah kepada Tuhan, ya, yakini pertolongan Tuhan bahwa Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Apapun masalah dan pergumulan Bapak Ibu saat ini, biarlah kiranya Tuhan menolongmu. Tuhan bukan jalan. Saat ini mungkin pikiran Bapak Ibu sudah buntu, ya, sudah hampir putus asa, tidak ada lagi pengharapan. Ya, saudara sudah lemah,
Tidak ada lagi kekuatan. Tapi Yesus datang menolong saudara dan saya. Yesus datang membuka jalan bagimu. Sehingga kita akan melihat tangan Tuhan besar menopang keluargamu, menopang kehidupanmu, menopang bisnismu, menyembuhkan penyakitmu. Karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi bangsa Israel yang merupakan umat pilihannya, Dia buka jalan saat tiada jalan. Demikian juga kasih-Nya kepada saudara dan saya. Terlebih Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton program ini, biarlah kiranya Tuhan membuka jalan untukmu. Tuhan menolongmu, Tuhan menyembuhkanmu. Karena Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu.